Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di bab statistika. Adapun subbab pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, di mana submateri yang kita bahas pada subbab ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyajian data dalam bentuk diagram. Kali ini akan kita pelajari materi yang keempat, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel distribusi yang nilai frekuensinya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, ada dua jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tabel distribusi kumulatif kurang dari, dan yang kedua, tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika sejumlah beberapa siswa kelas 10. Nah, untuk pertanyaan yang A, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tabel di samping. Dan yang B, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tabel di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pada tabel distribusi frekuensi ini, banyak kelasnya, itu ada 8 kelas. Sedangkan panjang interval kelasnya adalah 5. Nah, untuk pertanyaan bagian yang A, di sini akan kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu sebagai berikut. Perhatikan batas kurang dari untuk setiap kelas. Nah, pada tabel distribusi kumulatif itu jumlah baris yang kita buat harus lebih satu daripada tabel distribusi frekuensi. Nah, karena pada tabel distribusi frekuensi ini jumlah kelasnya itu ada 8, yaitu 8 baris. Maka untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif di sini kita buat barisnya itu sebanyak 9 baris. Nah, untuk bilangan yang kita isikan pada masing-masing barisnya itu bergantung pada batas bawah dari masing-masing interval kelasnya. Nah, untuk interval kelas ke-1 yaitu 40 sampai dengan 44. Maka batas bawahnya adalah 40. Sehingga kita tuliskan di baris pertama ini dengan kurang dari 40. Selanjutnya untuk interval kelas kedua yaitu 45 sampai 49, di mana batas bawahnya adalah 45. Maka kita tuliskan untuk baris kedua adalah kurang dari 45. Berikutnya untuk interval kelas ketiga yaitu 50 sampai 54, di mana batas bawahnya adalah 50. Maka untuk baris ketiga kita tuliskan kurang dari 50. Berikutnya untuk interval kelas keempat, yaitu 55 sampai 59, di mana batas bawahnya adalah 55. Maka kita tuliskan pada baris keempat adalah kurang dari 55. Berikutnya untuk interval kelas kelima, yaitu 60 sampai 64,
di mana batas bawahnya adalah 60. Maka untuk baris kelima ini kita tuliskan kurang dari 60. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 yaitu 65 sampai dengan 69, di mana batas bawahnya adalah 65. Maka untuk baris ke-6 kita tuliskan kurang dari 65. Berikutnya untuk interval kelas ke-7 yaitu 70 sampai 74, di mana batas bawahnya adalah 70. Maka untuk baris ke-7 kita tuliskan kurang dari 70. Berikutnya untuk interval kelas ke-8 yaitu 75 sampai dengan 79, di mana batas bawahnya adalah 75. Maka untuk baris ke-8 kita tuliskan kurang dari 75. Nah, karena batas atas dari interval kelas ke-8 adalah 79, maka untuk baris ke-9 ini kita tuliskan kurang dari 80. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita masukkan frekuensinya. Nah, untuk nilai ulangan yang kurang dari 40 itu ada 0 data. Karena tidak ada di sini siswa yang mendapatkan nilai di bawah 40. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 45. Nah, nilai ulangan yang kurang dari 45 itu terdiri dari nilai 40 sampai dengan 44. Nah, di mana di sini banyaknya itu ada 7 siswa. Maka banyaknya frekuensi untuk nilai ulangan yang kurang dari 45 adalah 7. Berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 50. Nah, nilai ulangan yang kurang dari 50 itu terdiri dari nilai 40 sampai 44 sebanyak 7 siswa dan nilai 45 sampai 49 ada sebanyak 9 siswa. Sehingga banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 50 adalah 7 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 16. Berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 55. Nah, nilai ulangan yang kurang dari 55 terdiri dari nilai 40 sampai 44 ada 7 siswa. Kemudian nilai 45 sampai 49 ada 9 siswa. Dan nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa. Sehingga banyaknya siswa yang mendapat nilai kurang dari 55 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 24 siswa. Nah, berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 60. Nah, nilai ulangan yang kurang dari 60 itu terdiri dari nilai 40 sampai 44 sebanyak 7 siswa. Kemudian nilai 45 sampai dengan 49 ada 9 siswa. Berikutnya nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa. Dan nilai 55 sampai 59 ada 18 siswa. Maka banyaknya siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 18. Hasilnya sama dengan 42 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 65. Nah, nilai ulangan yang kurang dari 65 itu terdiri dari nilai 40 sampai 48 ada 7 siswa. Kemudian nilai 45 sampai 49 ada 9 siswa. Kemudian nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa. Selanjutnya nilai 55 sampai 59 ada 18 siswa. Dan nilai 60 sampai 64 ada 23 siswa. Maka banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 65 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 23. Hasilnya sama dengan 65. Nah, berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 70.
Nah, nilai ulangan yang kurang dari 70 itu terdiri dari nilai 40 sampai 44 ada 7 siswa. Kemudian nilai 45 sampai 49 ada 9 siswa. Selanjutnya nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa. Berikutnya nilai 55 sampai 59 ada 18 siswa. Nilai 60 sampai 64 ada 23 siswa. Dan nilai 65 sampai 69 ada 16 siswa. Maka, banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan kurang dari 70 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 16. Hasilnya sama dengan 81. Berikutnya untuk nilai ulangan yang kurang dari 75. Nah, terdiri dari nilai 40 sampai 44 ada 7 siswa, nilai 45 sampai 49 ada 9 siswa, nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa, nilai 55 sampai 59 ada 18 siswa, nilai 60 sampai 64 ada 23 siswa, nilai 65 sampai 69 ada 16 siswa, dan nilai 70 sampai 74 ada 10 siswa. Maka banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan kurang dari 75 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 16 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 91. Terakhir untuk nilai ulangan kurang dari 80 itu terdiri dari nilai 40 sampai 44 ada 7 siswa. Nilai 45 sampai 49 ada 9 siswa. Nilai 50 sampai 54 ada 8 siswa. Nilai 55 sampai 59 ada 18 siswa. Nilai 60 sampai 64 ada 23 siswa. Nilai 65 sampai 69 ada 16 siswa. Nilai 70 sampai 74 ada 10 siswa. Dan nilai 75 sampai 79 ada 9 siswa. Maka banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 80 adalah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 100. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Jadi, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ulangan matematika siswa kelas 10 adalah sebagai berikut. Nah, untuk nilai ulangan kurang dari 40 itu ada sebanyak 0 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 45 ada sebanyak 7 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 50 ada sebanyak 16 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 55 ada sebanyak 24 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 60 ada sebanyak 42 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 65 ada sebanyak 65 siswa. Berikutnya nilai ulangan kurang dari 70 ada sebanyak 81 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan kurang dari 75 ada sebanyak 91. Dan untuk nilai ulangan kurang dari 80 ada sebanyak 100 siswa. Berikutnya yang kedua akan kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu sebagai berikut.
Nah, untuk jumlah barisnya di sini masih sama, yaitu ada 9 baris. Perhatikan batas lebih dari untuk setiap kelas. Nah, untuk interval kelas yang ke-1 adalah 40 sampai 44. Maka untuk baris pertama di sini kita isi dengan lebih dari 39. Karena nilai 40 sampai 44 itu lebih dari 39. Berikutnya untuk interval kelas kedua, yaitu 45 sampai 49. Maka untuk baris kedua ini kita tuliskan lebih dari 44. Berikutnya untuk interval kelas ketiga, yaitu 50 sampai 54. Maka untuk baris ketiga kita tulis lebih dari 49. Berikutnya untuk interval kelas keempat, yaitu 55 sampai 59. Maka untuk baris keempat kita tulis lebih dari 54. Berikutnya untuk interval kelas kelima, yaitu 60 sampai 64. Maka baris kelima kita tuliskan lebih dari 59. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 yaitu 65 sampai 69. Maka untuk baris ke-6 kita tuliskan lebih dari 64. Berikutnya untuk interval kelas ke-7 yaitu 70 sampai 74. Maka untuk baris ke-7 di sini kita tuliskan lebih dari 69. Berikutnya untuk interval kelas ke-8 yaitu 75 sampai 79. Maka untuk baris ke-8-nya di sini kita tuliskan lebih dari 74. Nah, terakhir untuk baris yang ke-9 ini kita tulis dengan lebih dari 79. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita tentukan frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk nilai ulangan yang lebih dari 39 itu terdiri dari nilai 40 sampai 44 sebanyak 7, kemudian nilai 45 sampai 49 sebanyak 9, kemudian nilai 50 sampai 54 ada sebanyak 8, kemudian nilai 55 sampai 59 ada sebanyak 18. Kemudian nilai 60 sampai 64 ada sebanyak 23. Selanjutnya nilai 65 sampai 69 ada sebanyak 16. Berikutnya nilai 70 sampai 74 ada sebanyak 10 dan nilai 75 sampai 79 ada sebanyak 9. Maka banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 39 adalah 7 ditambah 9, ditambah 8, ditambah 18, ditambah 23, ditambah 16, ditambah 10, ditambah 9. Hasilnya sama dengan 100 siswa. Nah, berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 44. Terdiri dari nilai 45 sampai 49 sebanyak 9, kemudian nilai 50 sampai 54 sebanyak 8, kemudian nilai 55 sampai 59 sebanyak 18, kemudian nilai 60 sampai 64 sebanyak 23, kemudian nilai 65 sampai 69 sebanyak 16, kemudian nilai 70 sampai 74 sebanyak 10, kemudian nilai 75 sampai 79 sebanyak 9. Maka banyak siswa yang mendapat nilai ulangan lebih dari 44 adalah 9 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya itu sama dengan 93 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 49 itu terdiri dari nilai 50 sampai 54 sebanyak 8, kemudian nilai 55 sampai 59 sebanyak 18, kemudian nilai 60 sampai 64 sebanyak 23, kemudian nilai 65 sampai 69 sebanyak 16, kemudian nilai 70 sampai 74 sebanyak 10,
dan nilai 75-79 sebanyak 9. Sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan lebih dari 49 adalah 8 ditambah 18 ditambah 23 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya adalah 84 siswa. Nah, berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 54. Nah, di sini terdiri dari 55 sampai 59, di sini ada sebanyak 18. Kemudian nilai 60 sampai 64 ada sebanyak 23. Kemudian nilai 65 sampai 69 ada sebanyak 16. Kemudian nilai 70 sampai 74 ada sebanyak 10 dan nilai 75 sampai 79 ada sebanyak 9. Sehingga banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ulangan lebih dari 54 adalah 18 ditambah 23 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 9, hasilnya itu sama dengan 76 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 59. Nah, terdiri dari nilai 60 sampai 64 sebanyak 23. Kemudian nilai 65 sampai 69 sebanyak 16. Kemudian nilai 70 sampai 74 sebanyak 10 dan nilai 75 sampai 79 sebanyak 9. Sehingga banyaknya siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 59 adalah 23 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya adalah 58 siswa. Nah, berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 64 itu terdiri dari nilai 65 sampai 69 sebanyak 16, kemudian nilai 70 sampai 74 sebanyak 10 dan nilai 75 sampai 79 sebanyak 9. Sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 64 adalah 16 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 35 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 69. Terdiri dari nilai 70 sampai dengan 74 sebanyak 10 dan nilai 75 sampai 79 sebanyak 9. Sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 69 adalah 10 ditambah 9. Hasilnya adalah 19 siswa. Nah, terakhir untuk nilai ulangan yang lebih dari 74. Nah, di sini terdapat nilai 75 sampai dengan 79. Sebanyak 9 siswa. Nah, selanjutnya untuk nilai yang lebih dari 79 di sini ada 0. Karena tidak ada siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 79. Jadi, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk nilai ulangan matematika kelas 10 adalah sebagai berikut. Untuk nilai ulangan yang lebih dari 39, di sini ada sebanyak 100 siswa. Kemudian untuk nilai ulangan yang lebih dari 44 ada sebanyak 93 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 49 ada sebanyak 84 siswa. Kemudian untuk nilai ulangan lebih dari 54 ada sebanyak 76 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 59 ada sebanyak 58 siswa. Selanjutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 64 ada sebanyak 35 siswa. Berikutnya untuk nilai ulangan yang lebih dari 69 ada sebanyak 19 siswa. Selanjutnya untuk nilai ulangan lebih dari 74 ada sebanyak 9 siswa. Dan nilai ulangan yang lebih dari 79 ada sebanyak 0 siswa. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk submateri yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.